Oke guys, akhirnya Ngobsan Ball episode keberapa ya sekarang ya, Bay? Berarti episode kelima. Kelima ya. Akhirnya gua udah ngerencanain Ngobsan Ball sama Ubay itu dari bulan apa, Bay? Berarti, Bay? Dari kita tuh rencana Maret. Belum pandemik. Sebelum pandemik kita udah merencanakan kalau kita bakal Ngobsan Ball nih. Emang awalnya tuh ajakan dari gue, Bay, kayaknya Ngobsan Ball sama lu asik nih, Bay. Ada sesuatu yang emang harus dibahas nih dan harus diulik itu dari diri lu. Ya kebetulan saya sama Ubay profesinya sama gitu Ya, sih. namanya juga sama gitu. Beda Iya. aja. Iya benar. Lu sekarang kegiatannya ngapain sih, Bay? Kenalnya jangan kegiatan dulu deh, perkenalkan diri dulu deh. Namanya siapa, nama aslinya nih. Orang kan nggak tahu nih nama asli lu nih. Iya sih. Nama asli gue Bayu Ismail. Bayu Ismail sama ya, saya Bayu Tegar Wijaya. Iya. Cuman gue lebih senang dipanggil Ubay gitu. Ubay. Dibanding dipanggil Bayu gitu kan. Balikannya ya berarti Ubay itu Iya. ya. Nggak tau kalau di Sunda kalau misalkan dipanggil Bayu tuh pasti manggilnya Yu, bukan Oh, iya Bay. sih, iya Itu gue sih. nggak suka gitu. Bayu, Bay aja gitu ya. Jadi orang manggilnya Bay gitu kan. Oke. Asli mana, Bay? Gue Kuningan. Oh, Kuningan deket ya. Deket, ternyata asli Kuningan guys, gue juga baru tahu. Kira lu dia asli Jakarta, Bogor gitu kayak. Logat gue hilang ya. Soalnya logat lu hilang. hilang. Ngomong-ngomong lu katanya denger-denger lu udah lama juga di luar kota ya? Gue berarti di Jakarta sih. Jakarta. Itu ya sekitar 4 tahunan gitu kan. 4 tahunan gue di Jakarta. Mungkin awal mula gue terjun barber ya di sana gitu kan. Belajarnya intinya belajarnya lah. Terjun barber di Iya. sana. Oke. Nah, ketika lu datang ke Jakarta nih, Bay. Lu kan dari daerah nih, dari Kuningan ke Jakarta. Nah, lu kan pasti punya tujuan, Bay. Dalam artian tujuan tuh anjir, gua di sana mau ngapain ya? Sedangkan lu pasti kan Iya. lu nggak punya pegangan, lu Iya, bisa bener, apa gitu tuh. bener. Bener kan? Iya. Atau emang di Kuningan pun lu udah menggeluti ini, potong rambut. Barber. Sebenarnya gini, ini mungkin true story gue gitu kan. Jadi awalnya tuh gue 2015 lulus sekolah itu gue punya pangkas rambut. Gue punya pangkas rambut sendiri di Kuningan, depan rumah banget, mungkin Oke. sekitar 1 menit jalan dari rumah gitu, depan rumah. Misalnya ini rumah tuh situnya Ya, pokoknya Oke. depan gang jalan dah itu pangkas rambut gue. Oke. 2015 mungkin waktu itu tren barbershop apalagi di kota kecil kayak Kuningan gitu. Belum kan. ini ya? Belum begitu terpandang gitu lah, belum begitu lihat cuman pangkas rambut biasa orang menikin rambut dah gitu. Iya, oke. Cuman intinya gua waktu itu gua nggak mau kerja sama orang lain gitu. Intinya Maksudnya kerja sama lu orang punya lain pendirian sendiri gitu ya? apa ya? Gua nggak mau di bawah aturan satu perintah gitu, gua kurang suka gitu kan. Walaupun mungkin sekarang gue kerja di tempat orang, selama ini gue di tempat orang, cuman sistemnya kan kita partnership. Jadi itu lebih enak, lebih nyaman di diri gue gitu kan. Gue ngejalaninnya. Nah, selang berapa lama waktu itu sekitar 6 bulanan itu rame, tempat pangkas rambut gue di Kuningan kebilang rame. Kalau menurut gue, Di tarifnya berapa, Bay? Zaman dulu banget tuh. Buset gila, anak kecil 8.000, Anak kecil 8.000. dewasa itu 12.000. Ingat banget. 12.000. Iya, dengan alat yang seadanya gitu kan. Oke. Dengan gunting cuma 25 ribuan gitu kan. Dan untuk anak ukuran baru lulus sekolah, sehari misalkan gua motong 10 atau 15 kepala, gua di tongkrongan gua dibilang mungkin anak yang paling megang duit lah. Udah keren ya? Udah keren. Zaman segitu 2000 berapa berarti? 2015. Nah, tapi kan, Bay, pas lu buka pangkas nih. Nah, lu kan pasti ini maksudnya lu tuh emang udah punya berkecimpung di barber, di pangkas, emang lu udah punya bakat dari situ atau emang lu udah pengen buka pangkas kayaknya saya bisa mau, ya kan awalnya kan pasti sini dong, lu temen lu kan dipotong gitu kan, nyoba bisa terima pangkas. Berarti lu nggak langsung pangkas dulu kan? Otodidak. Oh, otodidak. Gua berarti otodidak. maksudnya. Zaman sekolah tuh gua kayak motongin teman-teman yang kena razia. Berhubung gua punya alatnya. Bokap gua tuh selalu nyediain kayak alat-alat keterampilan buat anak-anak yang kayak itu gitar gitu kan. Mesin jahit dan ada alat cukur gitu kan. Gue tertarik di alat cukur. Gue tertariknya tuh bukan gue pengen jadi tukang cukur sebenarnya. Gue cuma mau nyukurin teman-teman gue buat dapetin rokok 2 batang gitu kan. Teman sekolah kena razia, gue potongin dapet rokok 2 batang. Ya, kayaknya gitu aja. zaman dulu tuh
seru banget ya. Seru banget Kayaknya kalau kayak gitu. dapat rokok aja motongin orang-orang teman-teman sendiri aja kayaknya enak banget ya. Ya, itu. Ke zaman segitu ya 2000. Dan itu dia balik lagi intinya gue nggak mau kerja di satu tempat yang gue diatur. Diatur. Gue nggak bisa berkembang malah gitu kan. Akhirnya Oke. gue mutusin waktu itu gue nyoba profesi ini gitu kan. Oke, terus maju lagi nih. Sekarang pas dari Kuningan lu hijrah ke Jakarta, pas memberanikan itu diri. Berarti gue setelah 6 bulan gue mulai berpikir gitu kan. Gimana caranya gue ngembangin usaha gue gitu kan. Gimana caranya gue ngembangin si bakat gue, diri gue gitu kan. Soal perkembangan diri gue gitu kan. Dan waktu itu bisa dibilang di Kuningan mungkin gue nggak punya mentor. Gue nggak punya mentor, gue nggak tahu harus belajar ke siapa. Akhirnya salah satu kota tujuan yang menurut gue kota independen. Independen tuh ya gue bisa berkembang gitu di sana. Jakarta. Gue mutusin berangkat ke sana. Dan bukan mungkin kebanyakan orang datang ke Jakarta ngadu nasib kebanyakan kan. Ngadu nasib, aduh gue mau jadi apa. Kalau gue enggak, gue tuh kayak dari rumah tuh udah tahu. Gue ke Jakarta, tujuan gue udah planning. Setiap tahunnya gue planning, gue mau ngapain aja itu gue udah tahu. Step-stepnya gue udah tahu gitu kan. Jadi pas sampai ke sana gue nggak kebingungan. Dari kampung gue udah prepare, gue udah nyari-nyari info di grup Facebook, biasanya kayak gitu kan. Dapat dulu aja gitu kan. Gue berangkat gitu kan. Yang penting ini bidang gue gitu kan. Gue jalanin dulu situ. Nah, pertama lu nyampe sana tuh, yang didatangin lu dulu tempat mana dulu masih inget nggak? Itu gue inget banget, gue pertama kali datang ke Jakarta tuh gue diantar bokap naik mobil bak, bokap gue sekalian kirim barang dan gue ikut lah gitu ke Jakarta. Tuh kan gue cuma dibekalin duit 15.000 waktu itu. 15.000. Makan udah segala macam aman sama bokap kan. Datang ke sana, gue udah janjian sama orangnya tuh pulang kerja dari daerah Ancol, gue nunggu di halte di situ lalu dijemput. Pertama kali kerja itu gue di Depok. Di Depok. Lu tempatnya apa, Bay? Lu sebut aja nggak apa-apa. Itu namanya franchise sih. Dibilang barber kalau menurut gue belum jadi barber ya. Kalau menurut gue yang sekarang ngelihat itu namanya Raja Cukur itu franchise itu. Oke, Raja Cukur. Harganya tuh sekitar 20.000, 25.000 gue lupa itu harganya. Itu berapa tahun, Bay, lu di sini, Bay? Gue di tahunan nggak di situ? Di Depok itu gue 2 tahun di Depok di tempat yang pertama. Si Raja Cukur itu. Si Raja Cukur 1 tahun. Setelah itu gue sama si ownernya ini yang punya ini gue bikin lagi satu barber dan dengan nama kita sendiri gitu. Apa tuh namanya? The Lucky Cuts lagi? Enggak, The Lucky Cuts. The Lucky Cuts. Waktu itu gue udah mutusin gue nggak mau pakai franchise. Gue pengen pede dengan diri gue dan gue pengen pakai nama sendiri gitu kan waktu di sana. Si Raja Cukur lah itu si The Lucky Cuts. Jadi Ubay itu setelah bersama Raja Cukur dia mungkin dirinya sendiri berkembang, mencoba untuk ya udahlah, apa salahnya sih mencoba buka barber sendiri kan. Emang tujuannya juga saya sama kamu kan pengen punya barber sendiri dengan keidealisan masing-masing ya. Betul. Itu sih. Nah, terus setelah The Lucky Cuts lu hijrah lagi ke tempat lain atau kerja tempat barber lain? Jadi setelah 1 tahun di Raja Cukur itu, gua kan kerja sendiri, single fighter lah. Gua nyukur sendiri. Pas gua buka The Lucky Cuts, gua ngerekrut karyawan berdua gitu kan. Mantap. Berdua ada satu temen gua yang akhirnya jadi mentor gua. Menurut gua itu jadi mentor gua. Temen lu yang dijadiin karyawan, dijadiin mentor? Iya, gua jadi mentor gua karena dari segi pengalaman dia lebih berpengalaman gitu kan. Bukan soal dunia potong rambutnya, tapi dunia kerja di Jakarta seperti apa, lingkungannya seperti apa. Gue mulai diarahin tuh tujuan gue kemana. Di awal gue nggak tahu gue mau kemana setelah itu. Gue masih bingung gitu kan. Sampai akhirnya dia nge-mentorin gue, dia kasih tahu referensi tempat yang bisa bikin diri kita berkembang. Terus dikasih tahu tempatnya apa aja, Bay? Ya. Lu masih inget, Bay? Nah itu gue jalan sama dia, mungkin dari awal sebenarnya bukan itu dulu, bukan ke arah tujuan hidup gue, tapi ke kayak penampilan gue dulu. Misalkan dari cara berpakaian, tuh waktu sana gue diajarin sama dia, namanya Kimo, Bang Kimo, thank you. Bang Kimo, doh. Setelah itu, biasa banget Bang Kimo. Ya, itu asli mentor gue sih.
Setelah itu gue diajarin namanya selera musik atau misalkan cara kita bersosial, kita pilih teman, bukan pilih teman ya, ini pilih teman yang bisa bikin kita berkembang. Orang-orang yang seperti apa, gue diajarin ke situ, cara kita bergaul. Setelah itu ya baru kan, lu mau jadi apa nanti? Apa sih yang lu tuju gitu kan? Dan ini satu lagi, kebanyakan orang yang ngerantau atau orang yang ngeplan hidupnya terus dia datang ke kota gede, itu mindsetnya dia pengen dapetin uang gede atau gaji gede. Itu jangan. Iya. Kalau kita yang masih muda jangan dulu lah, jangan ke situ. Karena kenapa Bay? Alasan lu kenapa nggak bisa ngomong kayak gitu? Kalau misalkan gue waktu itu tujuannya gue pengen dapetin gaji gede, gue nggak tahu diri gue udah berkembang apa belum. Betul. Sedangkan kita ini partnership gitu kan. Kita ngerasa jasa kita ini ya. Jasa kita ini gitu kan yang penting. Kalau kita udah realistis, udah susah gitu kan. Kalau kita realistis, udah yang penting nyukur banyak aja lah gitu kan. Oke sih, gitu kan. Yang penting gaji gede gitu aja. Kita nggak tahu. Kita hari itu dapat uang banyak gimana caranya? Bread. Tapi kepuasan tersendiri, kepuasan batin tersendiri kayak yang anjir. Iya. Tujuan hidupnya udah hilang. Tujuan gue dari awal berangkat dari kampung ke Jakarta tuh hilang. Iya. Gue tuh mau apa sih ke Jakarta tuh? Apa sih yang gue tuju gitu kan? Goalsnya apa sih gitu kan? Benar sih. Nah, denger lu kerja di barber yang emang ternama juga, Bay. Apa tuh namanya, Bay? King Cut. Ya. Itu barber emang udah punya nama banget, gede banget ya menurut saya ya. Ya bisa dibilang hampir se-Indonesia siapa sih yang nggak tahu King Cut ya? Bener nggak sih, Bay? Tuh, lu ceritain dong bisa masuk King Cut tuh gimana? Emang si King Cut tuh lagi ngebuka lowongan, lu coba gitu ngajuin diri. Ya, kalau buka lowongan udah pasti. Cuman mungkin kalau menurut gua kriteria orang buat masuk ke sana, kualifikasinya tuh kalau menurut gua wah, itu spesial banget di sana. Selektif banget ya, selektif ya. Yang gua ngerasa bangga gua masuk sana tuh. Di tahun pertama gua udah pernah coba ngelamar kerja ke sana gitu. Tingkat. Iya. Dan waktu itu ditolak. Mungkin bukan ditolak ya, lebih ke kayak gua nggak dapat respon apa-apa. Jadi pertama kali gua ngehubungin gua diminta Instagram lu gitu kan. Oh iya, jadi tuh kayak yang persyaratannya tuh, berarti lu nggak nyodorin lamaran pekerjaan, enggak di bidang ini kita tuh guys. Jadi kalau di bidang jasa barber atau potong rambut ya kita mempunyai jasa yang emang bener-bener orang lain nggak mempunyai ya. Jadi tuh lamarannya tuh gampang, kayak Ubay cuman dilihat lu Instagramnya apa, gitu kan. Terus kirimin dong hasil potongan rambut, bener gak sih? Atau enggak video potong rambut, lu lagi berproses ngerjain orang gitu kan. Berarti itu yang diminta, Bay? Iya. Dan di tahap pertama itu gue nggak dapat respon selanjutnya gitu kan. Nantinya gue nggak tahu diterima atau enggak. Akhirnya gue mikir, wah apa nih yang salah nih? Ternyata gue tahu, wah Instagram gue berantakan banget. Dari Instagram juga ini dia. Terlebih dari jumlah followers tuh bodo amat gitu kan. Yang penting isi Instagram kita tuh ya fitnya gitu ya, potongannya gitu kan. Nah di situ gue mulai tuh belajar, wah Instagram gue harus bagus nih karena gue sadar portofolio gue di situ. Terus lu nunggu berapa lama, Bay? Dihubungin King Cut dari lu ngirimin? Akhirnya gini, jadi setelah itu gue sadar, gue mulai perbaikin cara kerja gue di tempat di Depok itu gitu kan. Gue King Cut tuh di mana? Di Depok? Enggak, King Cut di Cibubur. King Cut. Oke, Jakarta Timur. Jadi gue perbaikin cara kerja gue seperti apa. Instagram gue perbaikin sampai gue bela-belain beli kamera. Orang kan beli kamera kan buat iya sih, benar. Kalau gue beli kamera buat foto kepala orang gue. Siap. Gitu kan. Tapi parah ya. Iya, tapi kebukti di tahun depannya, 1 tahun nih jedanya nih. Gila 1 tahun nih jedanya. 1 tahun nih. Gue nyoba ngelamar lagi dan gue pede. Wah, nih pede gitu kan. Akhirnya ya gue diterima gitu. Dengan Instagram lu juga diberesin dulu ya. Dan itu menurut gue setelah gue masuk sana gila, gue masih jauh banget dari kata bagus. Tuh jelek banget. Cuman mungkin owner gue di sana, Pak Ade Farolan, thank you. Dia tuh ngelihat effort gue dari tahun lalu ke tahun berikutnya. Ini jadi dia merhatiin kayaknya ya. Iya, dia merhatiin. Wah, ini anak tahun lalu ngelamar dan gak diterima, sekarang tahun ini ngelamar lagi dan emang ada perubahan gitu. Maksudnya dari niatnya dia gitu kan, dari niat guanya gitu kan. Oke. Ini udah terima.
Gua bener-bener senang banget di situ. Gua nggak peduli di situ harganya berapa, gua nggak peduli di situ gua dapat gaji berapa. Gua senang masuk situ karena gua yakin di situ gua bakal berkembang. Terus lu pas masuk sana nih Bang, orang pertama yang lu temuin siapa Bang? Pak adenya tersebut atau di bawah apa sih dia punya tangan kanan? Orang yang lu temuin lu? Kalau pas ini datangnya interview Pak adenya langsung, Oke, gitu kan. Karena ya dia bosnya gitu kan. Gua ketemu dia langsung. Tapi emang ada satu orang yang emang di sana jadi mentor gue juga. Mentor. Nah, setelah gue pindah dari Depok ke Cibubur ini, ke beda tempat lagi, gue dapet mentor baru di tempat baru ini. Tapi dia motong juga Bang? Motong juga. Siapa namanya lu bisa sebut Bang? Itu Bang Bowo. Bang Bowo. Bang Bowo itu gila. Bang Bowo Itu yang bikin gue berkembang sampai gue yang sekarang ini. sampai sekarang dia masih di Kingkat sekali ya? Atau udah dia buka barber sendiri? Dia bakal barber sendiri tanggal 8 Agustus ini. Gila. Namanya Bowo Barbershop. Apa ya? Biasanya kan namanya Bowo Barbershop, biasanya nama orang-orang sendiri, Bay. Gua lupa namanya, cuman dia baru buka. Baru buka, berarti udah dong ya. Iya. Berarti udah sukses tuh buat Bang Bowo. Ya, Emang pada dasarnya kita mungkin kayak yang bekerja sama bersama orang, tapi akan ya pasti suatu saat ya kita pun pengen buka barbershop sendiri lah dengan keidealisan kita gitu. Ya, betul. Nah lu di sana di Kingkat berapa tahun, Bay? Di sana gua 1 tahun. Oke, 1 tahun. Jadi yang bikin gua dilema banget dari perjalanan karir gua nih. Gua tuh bentrok sama yang namanya masalah keluarga. Artinya bukan masalah keluarga kreditan atau apa. Secara finansial gitu gua bentrok dan emang gua yang harusin gua harus pulang nih. Gua harus deket sama keluarga gua gitu. Sebenarnya gua mau lebih lama lagi di sana tuh. Oke. Oh makanya lu pindah ke sini gitu. Berarti alasannya sebenarnya itu si keluarga. Oke, sebelum ngebahas lu yang di sini, Bay. Pasti kan di sana kan lu di sana ada berapa karyawan, Bay? Berarti sama lu di Kingkat. Karyawan banyak sih. Ya maksudnya Kingkat yang lu tempatin aja deh. Yang 4 orang. Nah, otomatis gini gak sih, Bay, ketika lu masuk karyawan lain tuh ngelihat ya adalah orang yang pasti nggak suka, ada yang suka. Oh itu kalau hal-hal kayak gitu sebenarnya di setiap tempat pasti ada sih. Pasti ada sih ya. Cuman gimana cara lu nyiasatinya aja sih, ya. Nyikapinnya seperti apa gitu kan. Terus balik lagi ke tujuan kita apa sih tuh? Tujuan kita masuk ke salah satu tempat kerja tuh apa sih gitu kan? Gitu kan. Jadi setelah kita tahu kita bakal bisa nyikapin itu. Sama halnya yang jadi mentor gua waktu itu Bang Bowo ini, dia bisa dibilang keras ke gua. Gitu kan. Bahkan gua bisa dibilang gua untuk akur aja gua tuh kayaknya susah sama dia. Cuman setelah gua sadarin ternyata dia yang merubah gua gitu kan. Ternyata orang-orang yang kayak gitu yang menurut gua keras, menurut gua kasar, ternyata dia malah yang paling peduli gua gitu kan. Akhirnya emang merubah gua juga gitu kan secara mental gitu kan. Bang Bowo tuh ya. Bang Bowo juga mantep, Bang Bowo. Dimanapun kau berada. Banget gua ke sana gua. Mainlah baik sana baik. Ya kali aja dapat ilmu baru lagi terus diajak buka barber atau dimodalin kali. Nah, terus pasti ada yang tadi bilang sih saya ada ketidaksukaan, ada yang suka, malu gitu kan, Bay. Terus cara lu nyikapinnya gimana gitu kan. Kayaknya pasti ada sih ya, Bay, yang orang yang sinis banget sama lu sampai emang kayak nggak suka gitu kan. Pasti ada, itu Pasti dia ada. Di setiap tempat kerja ada. Entah bukan sesama partner dong. Terlebih gini, bidang jasa itu kalau menurut gue sensitif. Karena walaupun kita kerja tim satu barber nih ada 4 orang nih, kita kerja tim. Setelah kita pegang customer, kita kerja masing-masing. Gue nggak mungkin untuk customer lo yang lagi lo pegang kan. Begitu pun lo gitu kan. Dan itu sensitif banget gitu kan. Mungkin dari soal penghasilan, makanya karena kita partnership, karena kita insentif juga, jadi setiap orangnya itu kan itu beda-beda penghasilannya juga. Itu di situ sensitifnya. Oh, dia dapatnya banyak, gue mah dikit, iri gitu kan, atau jadi malah nggak baik hubungannya itu. Tapi setelah lambat laun waktu gitu kan, oh sadar ya emang kayak gini gitu kan. Balik lagi ke cara kerja kita. Benar. Tuh guys, jadi kayak gitu kalau di dunia barber. Barangkali ya teman-teman barber
pada nonton kan, jadi kan orang tahu. Oh iya ada benernya juga yang Ubay omongin gitu kan. Lu sana pertama kali motong di King Cuts berapa kepala Bay sehari itu? Lu dikasih biasanya kan dikerjain dulu apa? Iya. Anak ini sih dikasih 2 kepala aja deh, misalkan kayak gitu. Atau Jadi gimana? mungkin di 1 minggu awal gue malah gue nggak bisa hitung motongnya, maksudnya sedikit banget. Gue lebih banyak kayak merhatiin. Di sana tuh disuruh diem di kursi kasir, gue liatin aktivitasnya, cara mereka ngobrol sama customer. Jadi belajar ininya dulu, Sosialisasinya dulu ya. sosialisasinya dulu, cara ngobrol sama customer. Karena waktu itu gue masih gue untuk ngomong kayak gini aja belum bisa gue. Iya sih. Gue masih kayak nggak tahu gue mau nanya apa sama Tapi nih buat temen-temen yang nonton nih, kalau lu perhatiin, lu buka Instagramnya King Cuts dulu ya, lalu masuk Instagramnya si Ubay. Nah potongan si Ubay itu ya udah kayak King Cuts, ya maksudnya keluaran King Cuts itu udah ciri khas banget dari lakukan outline luar, bagian garis-garis luarnya itu. Anjir ini kok yang gua salut sama lu, cara natanya baik kayak rockabilly, ya beneran rockabilly natanya, walaupun saya juga masih belajar dikit-dikit gitu. Itu tuh King Cuts tuh ya itulah ciri khasnya, cara bikin lu outline lu gitu tuh. Itu dia di waktu 1 tahun itu yang menurut gue singkat banget di sana sih sayangnya gitu kan. Cuman gue bener-bener manfaatin setiap harinya gimana caranya gue jauh lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Walaupun gue nggak harus di situ lagi, gue bakalan lebih baik gitu kan. Gue lebih baik dari sebelumnya gitu kan, dari cara motong, cara kita bersosialisasi di sana beda lagi gitu kan, cara kita berpartner sama tim kayak gimana, menjalin hubungan sama tim kayak gimana, sama customer kayak gimana. Bener sih Tuh. bener. Oh berarti selama lu 1 minggu di sana tuh kayaknya belum megang alat dulu, lebih ke merhatiin Iya, dulu. perhatiin dulu gitu. Bahkan gue kayak masih takut, padahal gue udah bisa motong 2 tahun. Iya. Bayangin gue udah bisa motong 2 tahun, tapi pas masuk itu kayak gue aduh gue bisa nggak ya gitu, gue bisa nggak ya gitu. Iya. Jadi gue kayak was-was Motong gitu. takut dimarahin, terus takut salah. Iya gitu kan, aduh bagus enggak gitu kan. Nah pada akhirnya pas lu motong tuh emang disuruh udah lu saatnya turun. Ya. Atau emang itu kemauan lu sendiri, udahlah masa gua nonton terus sih. Ya udah saatnya turun, dan gua nggak mungkin instan langsung bagus dong. Iya benar. Meskipun ya enaknya anak-anak sana tuh emang support, teman-teman gua di sana tuh support banget gitu kan. Ini yang perlu dirubah, mereka tuh nggak sungkan buat kritik gitu kan, mereka tuh nggak sungkan buat ngomelin kita kalau kita salah kayak gitu sih. Oke. Berarti lu di sana nggak baperan ya ketika dia ngomong? Takutnya kan ada baperan sih, pasti gue dulu baperan banget, sumpah gue tuh apa-apa gue terus nih. Gitu ya, gue apa-apa tuh ngeluh asli di sana tuh dulu ya. Oke. Waktu di sana apapun, dan gue sadarin tuh salah. Oke. Gue kalau gue ngeliat gue yang dulu sekarang nih, anjing salah banget gue dulu kayak gitu. Di sini buat motivasi sih ya, Iya. dia marah-marahin gua. Jangan baperan sih. Iya benar. Karena kita Apalagi nggak di bidang, tahu. apalagi di bidang yang kita lakuin ya, Bay ya. Kita Nah. nggak tahu. Dan pada akhirnya seorang Ubay, menurut gua anjir, ya gua sih siapa sih orangnya barberman yang nggak pengen kerja di King Cuts gitu. Lu udah titik nyaman lu, maksudnya anjir King Cuts. Ya nggak tahu sih kalau teman-teman sih, mungkin kalau di dunia barber anjir King Cuts tuh pengen gitu tuh, semua orang kayaknya pengen masuk ke King Cuts gitu tuh. Ya. Bukan berarti ke finansialnya ya, Iya. karena King Cuts-nya itu loh Perkembangan brand, dirinya. iya brandnya Itu- juga itu- udah itu- keren banget sih itu- King Cuts kan. Itu wadah yang baik buat kita berdua. Iya bener. Nah dan pada akhirnya lu hengkang hijrah ke Ya. Cirebon dan sampai ketemu gua gitu, Iya. kenal sama gua. Itu gimana sih Bay ceritanya Bay? Karena itu dia Keluarga yang tadi lu bilang. Iya, hal itu dilema soal gimana gua karir gua gitu kan sama keluarga gua, yang harusin gua ya udah deh gua waktunya pulang gitu kan. Gua waktunya dekat sama rumah gitu kan. Ini gua di Cirebon sekarang. Tapi bukan kayak ya udah deh, bukan kayak ya udah deh gua nyerah terus pulang, enggak. Tapi emang gua udah nata. Nah, itu udah tahun keempat kan. Gua pengen di tahun kelima tuh gua waktunya pulang gitu kan. Itu juga udah bagian dari planning gua gitu kan. Jadi pindah ke tempat lain bukan karena gua udah nggak betah di sana atau ada hal lain. Tetap gua planning gua tetap kayak gitu. Terus makanya pas gua pindah pun gua pilih-pilih juga gitu kan, maksudnya pilih-pilih kemana gua harus tuju gitu kan, kemana gua harus pindah nih. Oke. Ke tempat apa nih yang bisa
support gue juga gitu kan. Dan akhirnya ya sekarang gue di Cirebon ini. Cirebon. Terus berarti lu resign dari sana udah di planning, terus nggak ada masalah kan, udah maksudnya izin baik-baik gitu. Ya mungkin mereka juga support ya maksudnya ya. Dan sekarang Ubay ini dia di Red Box guys. Dan Red Box itu ada 3 cabang. Di Neo, di Bebas yang pertama. Iya bener Neo kan? Iya. Sama Dikun. Sama Dikun. Kalau datang ke hotel yang lagi. Iya, aduh, bukan potong rambut, potong jemputan di anjing. Iya, yang pertama Red Box itu ada di Bebas, ya. Terus yang keduanya di sama Dikun, dekat Neo ya. Iya. Bukan masuk ke Neo-nya. Ya, sebelah yang 3 di CSB. Ya, nah, Ubay kalau teman-teman nyari Ubay itu ada di CSB. Ya. Tadinya sebelum CSB lu di sana ya sama Dikun ya, Bay? Sama Dikun. Nah, sebelum ngebahas lu di sama Dikun, gimana sih ceritanya lu bisa masuk ke Red Box? Atau emang Red Box buka lowongan juga, atau emang si ownernya Red Box pun udah ngincer lu nih, Bay? Atau gimana tuh? Jadi waktu itu emang gue posisinya emang pulang dan gue nyari, gue juga nggak naif, gue nyari kerjaan yang dekat rumah. Dan kebetulan emang sebelum gue ada temen gue yang dari Depok itu, yang dari Depok, dia kerja di Red Box. Di Red Box. Ngomongin dia lah, kebetulan ada kursi kosong di Red Box ini, dan emang sama bos gue yang sekarang ini, dulu gue juga udah pernah ketemu juga di salah satu event waktu di Jakarta di Pondok Indah, gue udah pernah ketemu dia gitu kan. Jadi gue sedikit banyak gue udah kenal melalui Instagram. Balik lagi Instagram tuh penting untuk era sekarang ini gitu kan. Temulah di situ chemistry-nya lah, bukan chemistry, jodohnya lah, jodoh kerjanya gitu kan. Gue ada temen gue kenal bosnya, ya udah jadi bismillah gitu. Nah pas lu deal nih, lu kerja di Red Box. Nah itu ingat gak sih, lu datangin bos lu kemana? Ke Red Box yang mana atau? Itu di Bypass, di cabang utama. Oh, di cabang utama. Gua ketemu bos Gunawan di sana. Bos Gunawan ya. Punya Red Box itu punyanya bos Gunawan. Dan pada akhirnya lu di yang di sama Dikun. Setelah itu gua 3 bulan pertama waktu awal gua di Bypass. Oh, di Bypass di cabang utama. Lu kan udah punya pengalaman nih, Bay. Mungkin ya si bos lu Gunawan juga kan, lu harus tes atau enggak? Udahlah, gue percaya sama lu atau gimana, Bay? Atau ya udah lu tes deh, tapi cuman formalitas doang gitu atau gimana sih? Sebenarnya sih enggak sih, kalau tes ini juga sebenarnya jadi beban juga. Waktu itu mungkin jadi beban buat gua. Gua waktu datang gua nggak seperti karyawan yang pada umumnya gitu kan, ngelamar kerja harus tes dulu segala macam. Gua nggak datang dengan kayak ya udahlah gua udah kerja gitu kan. Gitu kan sebenarnya sih itu nggak boleh di satu perusahaan ya, harusnya kan ini dulu kan. Cuman ya gue emang punya hubungan baik sama bos bos gue yang sekarang gitu, yang akhirnya ya udah dipercaya sama gue gitu kan. Oh gitu aja. Alhamdulillahnya seperti itu. Alhamdulillah balik lagi. Dia pun mungkin ngelihat Instagram gua itu dia lagi. Karena kesitu lagi. Menurut saya pribadi juga Instagram tuh portofolio yang sangat penting banget ya. Apalagi di bidang yang kita lakuin ya. Lebih itu hasil potongan lu sendiri udah. Iya sih. Terus yang di cabang utama berapa minggu atau berapa bulan? Gua di Bypass tuh di cabang utama tuh 3 bulan. 3 bulan gue di sana. Nah, ketika lo 3 bulan di situ, Bay, gimana suasananya, Bay? Pasti ya seperti yang lo bilang, pasti ada yang nggak suka, ada yang suka. Itu pasti, pro kontra itu pasti setiap tempat kerja gitu kan, tergantung kita nyikapinya kayak gimana. Tapi yang lebih ngena ke gue tuh sebenarnya gini, adaptasi soal ini yang cara kerjanya kan pasti beda kan. Bukan ini ya, maksudnya bagus di tempat sekarang gue bagus banget gitu kan. Cuman yang tadinya gue di Jakarta misalkan kerja gue tuh kayak dari segi pakaian sih, gue dari style gue gitu kan. Adaptasinya ya. Lu juga kan pernah bilang ke gue pas lu main ke barber kan, anjing lu enak banget dandanannya bebas seterah lu gitu tuh. Nggak harus ini pakaian rapi, modal tuh. Dan balik lagi itu salah gitu kan, gue kayak gitu tuh salah. Jadi pas awal gue susahnya adaptasi karena gue biasa di Jakarta, mungkin gue kerja dengan style yang bebas gitu kan. Fashion selalu ya. Iya, apalagi gue tuh seneng explore anaknya tuh. Gue gini ya,
Kalau di bidang jasa tuh lo harus punya karakter. Benar. Dan apalagi di barber biasanya ada orang yang tatoan. Lu saya pengen potong sama yang tatoan. Iya, jadi sedangkan kalau gua kan biasa aja, kurus gitu kan, hitam. Biasanya gua nonjolin karakternya apa ya udah dari pakaian gua. Itu dari fashion gua apa yang gua pakai gitu kan. Gua pakai baju aneh-aneh. Gua pokoknya style gua aneh-aneh lah gitu kan. Kadang gua biar gampang diapalin ya sama customer tuh ya. Iya, biar customer tahu gitu Iya. kan. Ubah itu yang itu gitu kan. Nah, pas kesini gua harus pakai seragam dan itu menurut gua harus beradaptasi lagi. Iya benar sih Bang. Tapi pada akhirnya bagus juga. Wah, Iya. gua ternyata bagus juga dipandang sama orang kalau gua pakai seragam. Oke. Gua kelihatan lebih rapi. Ada alasannya kali ya, bos lu juga ya. profesional, gitu kan. Gua kalau melihat dua style yang dulu sama yang sekarang gua jauh lebih baik gitu kan. Iya. Bukan kepedean ya. Ini apa ya? Gua menilai diri sendiri ya dia boleh lah gitu. Iya. Ya kadang juga gua anjir kalau lihat ya main ke barber lu gitu kan. Anjir, ini orang motong pakai meja. Ada nyaman enggak ya? Iya kan? Maksudnya pasti kayak gitu. Ya mungkin Pasti karena bisa. berpikiran gini ya. Ini mah pikiran gua. Anjing, nggak harus orang kantoran aja nih yang pakai kemeja, pakaian rapi. Fashion gua juga ya emang harus kayak gini mungkin. Ya mungkin gua bisa nih nerapin di barber yang gua naungin sekarang. Cuma kayaknya enggak deh, gua lebih nyaman kayak gini gitu tuh. Iya, kan? Dengan ya kayak musiknya sesuka gua gitu tuh. Iya. Fashion sesuka gua gitu tuh. Baik lagi itu dia kan Iya sih, konsep ya. adaptasi dan emang konsepnya tujuan market kita siapa Benar. gitu kan. Dan ketika lu udah berpakaian rapi seragam apalagi lu mulai invest di pakaian lu yang bagus lah gitu kan, lu pakai barang-barang yang bagus yang sedikit mahal gitu kan, yang enak dilihat itu rapi misalkan Iya sih. kayak apa sih jam tangan, kacamata, atau topi. Jadi ya customer tuh ngelihat first impression kita tuh Iya. enak, karena penting banget Bay. Iya, Menurut itu saya dia. sih first impression tuh Penting banget. anjir. Wah ini jadi kayak nggak diraguin tuh. Ya kadang tuh gini Bay. Ya contoh, maksudnya adalah di misalkan di Cirebon dandanannya keren. Tapi ya sebetulnya menurut kita biasa aja gitu tuh. Ya karena lihat orang tuh bodo amat lah gua potongannya hasilnya kayak gimana yang penting anjir keren Iya. gua percaya deh sama lu gitu. Iya. Ya itu dia first impression gitu kan. Iya, benar. Dan kalau kita rapi, enak gitu kan, orang melihatnya enak, wangi gitu kan. Iya. Orang melihatnya enak gitu kan. Dan gua sadarin, gua mungkin bisa dibilang untuk pertama kalinya gua pakai kemeja putih kayak gini ya Iya sih. di sini. Gua nggak pernah punya baju putih, nggak pernah punya kemeja putih waktu itu. Iya sih benar sih. Gua nggak, gua bukan gua banget lah. Iya gitu sih Pak ya. Sekarang saya gua lihat sadar. ya maksudnya saya lihat ketika gua dipotong lo di masih Redbox yang di sama Dikun ya. Anjir kayak ini kayak nggak nyaman banget gitu. Lu tuh kayak pakai sesuatu anjir kayak nggak nyaman banget terus kayak aduh ini bukan gue. Ini bukan Ubay gitu tuh. Ini bukan Ubay Iya. sebenarnya gitu tuh. Ya nanti suatu saat ya mungkin Ubay punya ya ini Ubay yang sebenarnya. Iya. Di barber Ubay yang sebenarnya. Akhirnya gue sadar setelah itu, wah kalau misalkan gue pakai bajunya ngasal, apalagi nggak seragam, nggak sama teman-teman, mungkin kesan eksklusifnya itu dari kelasnya dari barber yang mau gue bangun ini nggak ada jadinya. Tapi cuy, yang lu harus tahu Bay, barber gua juga tadinya nih semrawut pakaian lu Bay. Karena saya kan dekat sama lu, sama si Tara juga kan dekat. Sana Bul, potong di Redbox. Kira perhatiin apa segala macam. Gua mah buka-bukaan aja nih. Karena apa ya? Belajar karena menurut saya kompetitor tuh bukan berarti saingan ya, bukan. Karena market ya udah ada masing-masing. Iya gitu tuh. Jadi coba lu potong di Redbox kata bos gua tuh kan. Terus siap bos. Bos kalau di Redbox seragam semua. Ini baik, jadi di sini tuh ada jadwalnya Bay di barber gua nih Bay. Kalau Senin Pada bebas. akhirnya kayak gitu ya? Pada akhirnya kayak gitu. Cuman ya kemejanya kayak nggak resmi banget. Kayak lu kan tetap dengan harus kayak karakternya Iya sendiri. dari Jumat pakai boxer gitu tuh. Jadinya tuh anjrit. Yang biasanya gua pakai baju bebas juga anjir. Itu dia. Ya contoh nih, gue kayak yang suka mamerin baju yang gue beli, misalnya suka baju band nih, anjing gue baru beli baju band ditutupin pakai boxer anjing gitu tuh. Kadang juga shit man gitu tuh. Cuman tuh yang menurut ya penting bener kata lu Bang. Dilihatnya lebih enak, seragam semua gitu kan.
Itu sih baik. Maksudnya ya saya sih ngelihat barber yang lu naungin anjir ini keren. Maksudnya gimana caranya gua tuh dia di bawahnya red box lah gitu tuh. Iya. Bukan berarti gua Kerja pengen jadi lah. red box gitu tuh. Harus. Karena ya bener baik ada orang yang bilang jadilah gurumu itu sampai saingan terberatmu gitu tuh. Ya guru tuh emang dijadiin saingan gitu tuh. Iya. Pernah sih saya pernah dengar kata itu, siapa yang ngomong sih dari jual Ya. siapa lah nggak tahu lah pokoknya. Gitu sih baik. Makanya anjir pantesannya orang potong dreadbox dengan harga misalkan 100.000 mau gitu tuh. Iya. Jadi ya eksklusivitasnya udah terbentuk dari situ dan akhirnya gue sadar gue harus menjaga penampilan rapih gue Iya. gitu kan. Tapi ya gue punya waktu sendiri, mau gue pakai aneh-aneh ya pas libur dah. Oke. Lu 3 bulan yang di Bypass. mana bypass tas tuh pindah sama Dikun lu. Nah itu kan pasti kan adaptasi lagi Bay. Atau emang orang-orang sama Dikun tuh karyawan sama Dikun juga udah kenal lu, udah tahu lu, udah dikenalin lu nya nih ntar ada karyawan baru. Gitu. Sebenarnya kita rutin sih sebulan sekali gitu ada briefing. Jadi emang setiap cabangnya, setiap karyawannya itu udah saling kenal gitu kan. Orang-orang sana, orang-orang sini udah tahu. Dan sebenarnya kalau untuk kota Cirebon ya kalau menurut gua gitu kan. Kota Cirebon dibilang gede banget gitu Gede, kan. gede. Tapi sempit juga kalau untuk dunia bisnis kalau menurut gua gitu kan. Oke. Artinya walaupun cabang 1 ke cabang 2 ke cabang 3 tuh masih saling berhubungan. Oke. Marketnya, habitnya itu masih saling berhubungan gitu. Kalau untuk di Cirebon, misalkan kalau misalkan kayak gue di Jakarta gitu kan, Yes. ada orang pengen potong di tempat gua gitu kan. Taruhlah yaitu di King Cuts gitu kan cabang ini. Ketika mau potong terus ngantri, terus antriannya banyak itulah sampai wah malas nunggu gitu kan. Dia akhirnya pergi ke cabang lain atau mungkin besoknya nggak ke cabang dia nggak pergi ke cabang lain dan malah ke malah ke barber yang lain gitu. Oke. Ke tempat yang lain. Bener. Atau mungkin Oke. besoknya aja lah gitu kan. Kalau di Oke. sini misalkan ke bypass ke cabang utama, aduh rame nih, ya udah deh ke sama Dikun aja ke cabang kedua gitu kan. Jarak tempuhnya sebentar gitu. Oke. Makanya ini kota gede tapi untuk dunia bisnis sih sempit menurut gue gitu. Potensinya di situ kita maksimalin ya. Oke. Seiring berjalan waktu lu pindah sama Dikun. Ya. Terus di sama Dikun ada berapa karyawan berarti Bay? Pas lu masuk Di Bay, sama lu? Dikun 5 5 ya. 5. Oke, 5. Yang sama Dikun lu berapa bulan Bay? Di sama Dikun tuh kan 6 bulan. 6 bulan dan pada akhirnya lu di CSB. Ya. Nah, apa sih yang memberaniin diri lu buat dari sama Dikun ke CSB? Kata lu kan, wah ini menurut tantangan buat lu sendiri kan, maksudnya dalam artian tantangan buat lu sendiri, ya karena yang lain nggak pada ngambil gitu tuh, beresiko semua gitu tuh. Iya. Nah, itu apa yang lu Ini putusin? Apalagi Satu lagi apalagi pas lu ke CSB itu lagi pandemi wah. Iya, itu Pada gila covid banget banget, wah. gila banget. Iya sih, parah sih. sebenarnya sih awalnya mikirnya kayak gini, gue tuh lebih suka kerja di satu tempat yang mau gue kembangin itu bener-bener dari awal. Oke. Jadi gue tahu gitu kan pahit manisnya seperti apa. Jadi benar. gue bisa ngehargain saat-saat kondisi sepi, saat-saat kondisi rame gitu kan. Karena gue ngejalanin bener-bener dari titik awal. Perjuangnya tuh ya Bay. Iya, itu dia. Jadi ketika rame itu ini perjuangan gue. Iya, ini selama ini gue mati-matian gitu kan, nunggu customer atau apa, ini hasilnya lo rame gitu kan. Iya. Gue puas di situ. Benar. Itu dia. Dan lu bakal bertahan ya di CSB nih Bay ya. Iya. Mudah-mudahan. Kayaknya bakal lama sih gue di Redbox ini. Iyalah, ini bakal lama dulu Iya. nabung, Nabung. baru cabut. Bukan baru sendiri. Ya Mas Kun juga pasti ngizinin lah mau Iya. berkembang. Tapi kayaknya nggak mau ngelepas lu sih. Dengar cerita dari lu. Aduh, segala macamnya. Ngopi. Nah, yang bikin lucunya lagi, Bay. Ada satu tragedi nih menurut gua nih, Bay. Nah. Dan menurut gue lu tuh nggak salah Bay. Yang lu di depan barber kan, intinya sih segala sesuatu yang sudah di post itu berhak untuk dikomentari atau Iya. Oh, gue paham ini masalah yang ada. ya oke kan, berhak untuk dikomentari siapapun, Iya, bener iya, gak sih? iya. Gimana cara dia nanganinya aja sebenarnya Bay. Iya. Bener sih. Itu gimana sih Bay ceritanya?
Jadi Satu ketika nih. sebenarnya kan Contoh aja gua nih, contoh. Gini, jadi gua tuh berkomentar ya apa ya, apa yang gua lihat maksudnya, bukan mau so tau atau apa, cuman gua paham di situ gitu kan. Misalkan gini, lu posting satu jenis potongan, lu namain itu, otomatis lu harus bertanggung jawab apapun yang orang yang katakan, yang lu posting, apapun respon orang segala macam, lu harus bertanggung jawabkan dong. Oke. Gitu kan. Soalnya lu bikin model pompador, Oke. dan ternyata atasnya lepek. Kan gua wajar dong nanya, masa itu pompador sih? Oke. Ya wajar dong gua nanya. Padahal lu juga nanyanya santai apa soalnya lagi tiduran kan bahkan kan. Nah, cuman namanya kata-kata kita nggak tahu intonasi nadanya seperti apa kalau orang lain nanggepin gitu kan. Wah ini Ubay ngegas nih, wah Ubay ini kontra nih gas. Gua nanya doang. Terus pada akhirnya dia respon kan baik. Ya. Responnya yang nggak biasa menurut saya, Bay. Saya baca dan pada akhirnya dihapus loh, Bay. Itu dihapus semua komen. Gua nggak perhatiin, cuy. Gue perhatiin anjing. Soalnya itu anjing rame banget, cuma masalah gini doang. Dan ya saya bilang ya gitu, Bay. Ya misalkan saya ngepost nih foto, lu komen, ya itu hak lu. Gitu tuh. Dan ya gua tuh berhak untuk dikomentari, gitu tuh. Karena segala sesuatu yang sudah dipost ya berhak dikomentari, bertanggung jawab. Iyalah. Kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakuin gitu kan. Itu dia gini ya. Ada orang yang lagi mati-matian buat ngembangin bisnis ini, nama baiknya, habitnya kita lagi berusaha ngembangin gitu kan, gimana caranya orang ngelihat bidang ini tuh bagus atau misalkan nggak bisa dipandang sebelah mata lah itu akhirnya gitu kan. Dan di sisi lain orang ngasal, ada orang yang ngasal gitu kan. Lu posting apa, lu captionnya apa, ngasal, gitu kan. Gua nggak bilang gua benar ya gitu, nggak karena gua juga nggak pernah namain satu potongan atau apa, gua nggak pernah kayak gitu. Terus ya cuman saya juga merhatiin sih kalau lu posting potong rambut kan captionnya kan kadang cerita dulu terima kasih buat bapak ini di sini bagus sih Bay. Nggak pernah kayak ini dia potongan misalkan undercut. Enggak, gue takut ada orang yang nggak paham malah. Iya, dan gue nggak bisa jawabnya. Itu dia sih nanggepin, itu dia sih Bay. Gue baper ya, maksudnya cerdasnya lu tuh gitu tuh, ketika posting potongan rambut cerita dulu, tiba-tiba terima kasih buat bapak ini. Ya walaupun sebenarnya lu tuh tahu itu tujuan potongannya ini, potongan ini gitu kan. Iya, potongannya gue tahu gitu kan. Sih. Makanya ya kayak ya kita gini lah, tujuan kita ke siapa sih gitu kan. Tujuan kita posting tuh tujuan kita nunjukin hasil karya kita tuh siapa sih, kan ke customer, ke orang-orang awam yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Tapi bukan dari caption di foto tersebut, enggak. Gue pengen orang tuh tertarik aja sama apa yang gue posting. Akhirnya dia datang dan bertanya, saya pengen potong kayak gini, modelnya apa. Di situ gue jelasin secara langsung. Kayak gitu, nggak bisa di caption ini potongannya undercut misalkan. Ini potongannya undercut. Ternyata dia pergi ke tempat lo dan baik bikinin potongan undercut dong. Dia ngertinya undercut di foto Instagram gue seperti ini, ternyata pas lu bikin hasilnya beda, tapi menurut lu itu undercut. Itu kan jadi kesalahan yang sebenarnya pembodohan lah kalau menurut gue. Nggak boleh gitu. Nggak boleh ya, Bay. Iya bener sih, jangan bodohin. Kalau kita nggak bisa bikin kesepakatan satu jenis potongan itu janganlah lu kasih nama atau apa gitu kan. Cukup secara personal aja, secara kalimat aja, jangan kalimat kata-kata gitulah. Jangan namanya tuh huruf-huruf gitulah. Caption lah jangan tulisan yang tegas banget. Ini rockabilly misalkan ini adalah potongan rockabilly itu itu sensitif loh Bay, posting-postingan gitu Bay. Kalau menurut gua ya emang sih. Pertama kita nih bukan siapa-siapa. Bener sih. Gue juga padahal profesi gue ya maksudnya di bidang sama ya kayak lo tekunin gitu. Cuma kadang juga gue tuh kayak nggak pede baik mau posting potongan rambut gitu tuh. Apa ya? Ya ada sih hasil potongan rambut saya arsipin semua sih. Kayak nggak pede gitu. Paling ya sekedar Instastory ya buka udah sebatas gitu doang. Kalau emang ada yang repost ya repost gitu doang. Jadi
nggak pernah gue juga nama-namain potongan ini namanya ini karena ya bener kata lu sensitif Bay. Nah ketika lu di CSW nih Bay, itu kan lagi pandemi Bay, itu lu nyikapinnya gimana Bay? Waduh itu sedih banget sih itu kan, nggak ada orang yang munafik lagi pandemi kayak gitu kan. Sebenarnya ya kita sadar lah, udah ngeliat stasiun kayak gitulah hancur pasti gitu kan. Cuman sebisa mungkin ya survive. Artinya survive gimana caranya? Gue prinsipnya gini, ketika pandemi ini gimana caranya kita jadi satu-satunya orang yang bertahan. Bukan berarti ngelawan si pandemiknya ini, tapi kita bisa beradaptasi dengan pandemiknya ini, gitu kan. Yang apalagi akhirnya kita bisa survive itu aja. Kuncinya mungkin kemarin kita bisa survive aja gimana caranya. Apalagi menurut saya pribadi, kita ini resikonya besar banget Bay, kontak langsung sama orang. Ya, Coba bayangin ya Bay. Betul. Anjir, kita nggak tahu nih orang ini kena COVID atau enggak kan? Takut banget gua. Anjir. Takut banget kayak gitu. Apalagi ya posisinya gua kan di mall kan, orang random kan datang dari mana pun gitu kan. Kita nggak bisa tahu dia habis dari mana gitu kan. Cuman ya itu dia, kita nggak punya pilihan lain kan, selain survive gitu kan. Dan yang penting emang protokolnya itu. Iya benar, protokolnya itu kita benar-benar harus maksimalin apa yang kita bisa. Kita maksimalin semuanya, lakuin ya, kita lakuin semuanya biar kita bisa survive. Iya sih. Ya gue juga kadang suka lihat Instagramnya Redbox, ini Redbox lagi ngelakuin apa nih. Kita juga maksudnya di Catch Barber ini saya juga kadang suka ngepoin, di pandemi ini si Redbox lagi ngapain ya gitu tuh. Saya tuh cari ilmunya Bang. Cuy, kemarin juga gue baru motongan dari si bos tuh, motongan lu nggak ada kan? Yang Miftah sih motong. Ya, gue libur. Ya, lu libur, jadi mau dipotong sama lu kan. Ubay hubungin. Lu libur ya lupa anjir. Yang di Redbox ada semprotan tuh cuy. Iya. Gue beli cuy. Sekarang di Catch Barber ada. Karena positif gitu tuh. Apa salahnya sih kita meniru gitu kan? Gitu kan. Lagian ini pandemik lah. Maksudnya pandemik hal yang wajar lah kalau kita ngalapin hal itu juga. Karena bukan semua orang pengen bertahan. Wajar. Karena menurut saya apa ya? Ya bukan gua membanggakan Redbox atau apa ya. Karena menurut saya Redbox mungkin bisa dibilang nomor 1 sih Bay di Cirebon Bay. Mudah-mudahan amin. Ya menurut saya sih. Nggak tahu sih kalau orang-orang yang yang sentimen ngomong. Kadang kan ada nih misalnya kompetitor apa sih. Cuman ya gua akuin Redbox megang nomor 1 anjir. Baik lagi penilaian kita dari customer, kita nggak butuh misalkan pengakuan dari barber-barber lain, enggak lah. Gitu. Iya sih. Customer udah seneng aja ke tempat kita udah gitu kan. Bahkan gue pede berani bilang bukan ke barber lain, gue pede berani bilang ke customer kalau protokol kita selama pandemi ini yang terbaik di Cirebon. Gue pede bilang kayak gitu, bodo amat. Gue pede bilang kayak gitu ke customer gue gitu kan. Kalau mungkin gue pede bilang ke barber lain enggak juga, enggak boleh juga kayak gitu kan. Karena yang saya lihat juga emang lu ngelakuinnya kayaknya ekstra banget sih Bay. Maksudnya lu dan tim lu gitu kan. Iya sebenarnya risih juga kan. Iya sih. Ribet juga kan. Iya sih. Cuman ya udah mau gimana. Ya, mau gimana lagi lah kayak gini. Iya. Ya mudah-mudahan aja ya harapan saya sama Ubay dan teman-teman yang nonton ya corona ini cepat berlalu lah ya. Betul. Jangan capek banget. Iya sih. Ada nggak sih corona? Kadang tuh gue suka anjir ada ini penyakit ada enggak sih virus ada enggak? Alhamdulillah gini ya mungkin kita ada di posisi dimana kita nggak ngelihat langsung. Iya sih. Itu aja sih nggak bikin kita benar-benar takut tapi waspada harus lah gitu kan. Cuman nggak sampai takut sih alhamdulillah iya kalau sih. sekarang ini gitu kan lebih ke kayak ya udahlah gitu kan mau gimana lagi sih gitu kan kalau sekarang ini. Sebenarnya kita ini ya mungkin bukan kita aja ya orang teman-teman yang nonton juga sebenarnya udah ngerasa anjir capek udahlah bodo amat gitu tuh. Gue capek pakai masker. Anjir capek pakai masker adalah bodo amat corona atau apa. Cuman kan yang membahayakan lagi kan media Bay. Ya itu dia. Media sih yang bikin bahaya itu kan. Apalagi kan gue posisinya di mall kan gitu kan. Mall. Artinya kan jadi sorotan satu kota kan ya itu dia tempat-tempat yang ramai di gitu. Iya sih. Ya mudah-mudahan corona lekas berlalu lah. Yeah. Saya juga kangen buat rutinitas saya yang lainnya kayak ngeband, konser, aduh. Itu tuh. Oh ya Bay, gue mau nanya nih. Ini sih rada sedikit privacy lu sih. Cuman nggak pernah jangan disebutin nominalnya ya. Kadang nih Bay, kenapa saya ngebahas ini Bay? Kadang profesi kita tuh kadang kayak yang dipandang sebelah mata sih Bay. Apalagi
ke perempuan ya, maksudnya dalam artian perempuan Ya. karena gue ngerasain itu Bay, yang nggak tahu kalau lu ngerasain enggak, maksudnya sama. gue kadang gini Bay, ini sih curhatan gue nih ya, ntar kita sharing sama Bay. Kadang gue tuh anjing suka miris, dalam artian mirisnya bukan gini Bay, bukan kita malu dengan profesi yang kita lakuin gitu, iya minder gitu tuh, minder bukan miris lah, anjir minder, iya benar minder. Suatu ketika nih gue chatan nih sama cewek, tatu, udah gitu, oh kamu kerja di mana sekarang? Udah mah dianya tuh nyebut di bank ta, aduh kata saya itu anjrit. Enggak, gue tanya di bank gajinya berapa sih? Gue nggak tahu, paling sekitar berapa sih Pak? Di angka 2000 segituan ya? Ya. Paling 2000, 2,5 gitu. Ya. Saya udah pernah punya mantan juga sih di bank gitu, 2,5 gitu. Ya. Kalau baru pemula 1 tahun awal ya. 2,5. Kadang gue dibandingnya kayak sama bank anjrit. Perasaan bank tuh itu dia. Pekerja kantoran tuh kemarin keren pakaiannya doang gitu tuh, nggak tahu ya hasilnya emang kayak gimana. Sebenarnya enggak. 2 tahun awal gue kerja di barber itu, emak gue tuh sedih. Emak gue tuh bilang pengen anaknya tuh kerja tuh pakai seragam. Iya Bay, kayak gitu kan. Ya mungkin emak juga kayak gitu sih Bay. Iya. Karena mau ngasih yang terbaik buat anaknya gitu kan. Mau ngeliat yang terbaik kali ya. Terus gimana ceritanya? Cuman kan balik lagi ke pembuktiannya gitu kan. Pembuktiannya gitu kan. Makanya gue selalu terbuka apa yang gue dapat di kerjaan ke keluarga gue gitu kan, apa gaji gue segala macem, gue selalu terbuka. Dan pada akhirnya ya mereka sadar gitu kan, oh udah emang jalannya di situ dan emang cukup juga kok, potensial juga gitu kan. Bisa juga kita mungkin nyicil mobil, iya di rumah gitu kan, mudah-mudahan amin, walaupun gue belum gitu kan. Ya, belum mudah-mudahan gitu kan, karena ya bisa juga gitu kan. Iya kadang ya kayak perempuan tuh kayak ya itulah memandang sebelah mata profesi kita gitu. Sebenarnya berarti permasalahannya gini sih sebenarnya, bukan apa yang kita dapat, bukan nominalnya, bukan gaji kitanya, tapi image-nya. Oh iya, mungkin image-nya itu apa ya? Ya itu dia mau ngerubah namanya tukang cukur jadi barber. Itu kan tukang cukur ya, depannya aja udah ada tukang. Iya. Itu enggak orang kita barber, kita hairstylist gitu kan. Lu itu tahu aja itu udah beda udah beda kaprah lah gitu. Iya sih, bener sih. Itu dia image-nya itu yang perlu kita presentasiin ke orang-orang gitu kan, biar kita nggak dipandang sebelah mata. Makanya kenapa dari tadi pembahasannya soal seragamnya, harus gimana cara pakaian kita segala macam, itu udah bagian dari branding si barbershopnya itu, biar kita nggak dipandang sebelah mata. Bener banget itu. Kadang gue suka ya itulah Bay. Sama gue juga, apalagi ini ya calon mertua gitu. Aduh, calon mertua ya apa sih? Aduh, emang nggak setuju sama ini. Iya. Aduh, dia kerjaannya nggak jelas. Tukang cukur. Padahal pegawai bank gitu. Padahal nggak tahu aja tukang cukur ya. Iya. Bisa kali buat bayar cicilan mobil setiap bulan penghasilannya. Cuman yang gini sih diam-diam aja sih Bay. Buktinya alhamdulillah Bay, gua ngajak cewek jalan ya, dia kenyang terus, makannya enak-enak terus ya Bay. Lu juga ngerasain gitu sih pasti Bay. Mudah-mudahan cewek gue kenyang lah itu aja. Oh udah punya pacar lu Bay? Enggak sih, padahal bilang aja enggak, barangkali aja ada yang langsung nge-follow lu kan Instagramnya, kan pasti ada web tag. Enggak sih kayaknya. Boleh lah. Itu Bay, jadi ya makan di Ricis mah bisa lah. Bisa. Berarti ya gitulah, jadi temen-temen tuh jangan pernah, siapapun ya jangan pernah memandang profesi dari segi apapun lah, itulah. Iya. Baik lagi gini aja, ngelihat karakter orangnya aja lah, bukan apa yang dia kerjakan gitu kan, tapi lebih ke dianya seperti apa sih karakternya gitu kan. Misalkan ada gitu kan, maaf ya gitu, misalkan tukang sapu atau tukang ngepel gitu kan. Mungkin dia punya reason, dia punya alasan kenapa dia ngelakuin hal itu. Padahal dia pintar, bisa segala macam. Kita nggak bakal tahu orang suksesnya jalurnya dari mana. Iya benar sih tahu. Gitu. Coba dari tadi ternyata gua udah ngobrol sama lu 54 menit sih, ngerasa kan? Yang tadinya lu khawatirin ini ngomongin apaan? Yang penting makan dulu. Nih. Apa-apa. Nih.
Nih ada roti pamor nih. Waduh, lo harus cobain, Bay. Roti pamor itu ada di kopi Red Box. Aduh, parah. Kayaknya Oh, di Red Box juga ada kopinya, Bay, sekarang, Bay. Kopinya sekarang. Dan di tempat gue yang sekarang di CSB Mall ini barbershop itu ada kopinya juga. Jadi kalau lu mau potong rambut segala macam lu bisa nyantai, cewek lu bisa nyantai, istri lu, anak-anak lu bisa nyantai di situ. Iya, sembari potong rambut sembari nunggu kan bisa ngopi dulu ya, Bay. Iya. Nih jadi roti pamor itu ada di area Tupares 64. Nah, ya jajaran barber, Kopi Manao, Kas Barber, Kickstand, Staff Bank, ada favorit. Nah, di situ ada roti pamor. Rasanya tuh macem-macem. Di sini ada susu, vanilla, nanas, blueberry, strawberry, coklat, meses, kacang, tiramisu, telur, ya? Oreo, terus apa lagi ya? Bang, Canberry, Silver Queen, KitKat. Wah, banyak lah pokoknya kalian harus sambangin aja lah. Ada yang asin juga gitu. Ada yang panggang, ada yang kukus, Ini Bang. kita rasa apa nih? Ini kukus nih. Kukus. Coklat kayaknya kalau salah. Sok cobain aja, Bay. Kalau misalkan mau istirahat dulu, ya kita taruh dulu ngobrol lagi gitu. Enak. Dan buat anak kosan ini porsinya kenyang banget buat malam aja. Segini murah, Bay, 10.000 cuy. Wih, 10.000. Harganya tuh dari 10.000 sampai 25.000. Oh iya, dia juga buka dimsumnya juga. Ada dimsumnya juga dari roti pamor tuh, guys. sama kopi. Kopi Pas. manis. Jadi produk barunya juga ini. Oh, produk baru juga. Gue pernah nyobain kok ke sana. Baileys kopi. Kemarin ngobrol sama channel juga, tambah kasih kopi. Berarti lu planning ke depan ngapain sih, Bay? Dan Planning lu sendiri nih. Pasti nih buka barber sendiri mah pasti nih. Iya. Itu gue lagi ke arah situ, cuman untuk sekarang gue konsisten di tempat gue sekarang. Karena gue belum punya kepuasan diri sendiri. Ada gini, ini tempat baru loh. Gue belum nyentuh titik di mana gue harus berbangga atau gue harus senang gitu, belum. Gue masih penasaran nih si Red Box ini dalam beberapa tahun ke depan bakal seperti apa. Kayaknya gue bakalan lama di sini. Gak masalah, itu bukan masalah sih. Gak ada kata telat buat ngemulai. Terus jangan gegabah juga. Iya, Gue gak mau, gue cabut lah gitu kan. Gue udah punya tabungan nih, gue mau buka sendiri. Bener Mungkin sih, belum saatnya gitu. benar. Jadi gue senang gue di sini, habitnya baru, orang-orangnya baru gitu kan. Gue ketemu teman-teman baru, sistemnya baru, cara kerjanya baru. Balik lagi belajar. Bener. Gimana lu kerja, jangan ngeliat nominalnya dulu. Bener. Pelajarin cara kerjanya dulu aja. Suatu saat mungkin lu punya yang kayak gitu juga. Amin. Ya. Parah. Ini jeda dulu lah. Ya, tadi habis makan roti jadi minum dulu seret. Ini menurut saya adalah pertanyaan terakhir, Bay. Ya. Yang mudah-mudahan lu bisa jawab ya. Mudah-mudahan. Ini pendapat saya sih. Lu setuju nggak sih? Terkadang barbershop itu nggak melulu tentang hasil. Dan ya contoh saya misalkan motong biasa aja, tapi si customer tuh, Mas makasih ngasih tip. Nah, lu nyikapinnya gimana, Bay? Berarti alasan kenapa orang harus datang ke barbershop gitu ya? Apa yang dia tuju dulu kan? Apa sih yang lu pengen dapetin di barbershop gitu kan? Kenapa lu harus datang ke barbershop gitu kan? PR kita sebenarnya di sini motong bagus itu perlu selalu belajar motong bagus, gimana caranya kita berkaca diri gitu kan, potongan kita udah bagus belum gitu kan, apa yang kita buat udah bagus apa belum. Di samping itu ada hal yang paling penting yaitu servisnya. Servis kita gitu kan. Servis itu bukan tentang apa yang kita bukan pergerakan aja ya, artinya bukan potongan lu bagus atau bukan pijitan lu enak atau apa gitu, tapi lebih ke kayak ngobrolnya mungkin. Ngobrolnya enak nih ngobrol sama orang ini, nah itu harus, makanya nggak boleh lah jadi barber yang pendiam itu, enggak lah gitu kan. Lu harus bisa sosialisasi ngobrol sama orang kayak gitu kan. Dan alasan kenapa lu semua harus datang ke barbershop, lu bakal dapetin experience yang beda lah dibanding tempat potong biasa gitu. Benar ya.
kita nggak ngomongin soal hasil gitu kan. Kalau menurut gua sekarang banyak pangkas rambut yang motongnya bagus karena Iya sih. contohnya itu udah banyak banget, misalkan dari YouTube, dari tutorial, Belajarnya dari mana aja ya? belajar dari mana pun mereka udah motong udah bagus semua. Tapi ada yang perlu ditekenin gitu kan dalam bidang ini, yaitu servis kita. Nah, servis kita, pengetahuan kita, tanggung jawab kita tentang apa yang kita lakuin. Misalkan Benar. gini, kenapa kita harus pakai gunting sasak? Kenapa kita motong sampingnya caranya gitu, kita bisa bertanggungjawabkan hal itu. Iya. Gitu kan. Misalkan kenapa pakai gunting sasak sih? Kan customer nanya kayak gitu, gue bisa bilang Mengedukasi lah. gimana Gimana cara sih lu kalau mengedukasi pakai ya? gunting sasak tuh tujuannya apa, fungsinya apa, dan manfaatnya buat si rambut apa gitu, itu ada semua gitu kan. Dan insya Allah gitu kalau di barbershop lu bakal dapetin itu. Artinya bukan soal potongan lu bagus doang, tapi value dari potongan lu tuh ada gitu. Benar. Wah, gua potong di Redbox atau di tempat tuh di Cuts gitu kan, gua dipotong pompadour. Wah, gua seneng banget nih, ini baru pompadour nih gitu kan. Gua tahu pompadour tuh harus seperti ini, gua tahu harus pakai pomade-nya yang mana, gua tahu harus natanya kayak gimana gitu kan. Artinya pengetahuan lu soal apa, gini deh, pria apalagi sih yang di grooming gitu, yang gitu kan, dan kita apalagi sih selain rambut gitu kan. Rambut kalau menurut gua hal yang utama lah sekarang lah gitu kan, perlu banget. Mahkota. Itu udah kayak model rambut lo, yaitu karakter lo. Gitu kan, lu model rambut spike, lu model rambut poni, lu model rambut diwarnain kayak gini, itu karakter lu terbentuk di situ. Oh, orang yang rambutnya spike cenderung dilihat sama orang tuh percaya dirinya tinggi gitu kan, orangnya tuh ceria gitu kan. Ada orang yang rambutnya misalkan eksekutif gitu kan, orangnya tuh cool, orangnya tuh bijaksana gitu kan. Ada orang yang rambutnya diwarnain kayak gini gak jelas gitu kan. Ada kayak gitu kan. Yang jelas lu bakal dapetin Experience yang beda ya. experience beda gitu kan. Nah, kalau Benar. dipotong kayak gitu dan karakter lu juga jadi berubah, atau bukan berubah ya, lu kayak memperkuat karakter lu. Misalkan lu nih pekerja seni lah, apapun, misalkan lu jadi desainer gitu atau apa gitu kan. Masa desainer rambutnya botak doang gitu kan. Tapi kan kalau misalkan desainer, wah rambutnya tuh ketata rapi, terus ada modelnya, terus dia tahu cara natanya gimana, jadi selaras sama pakaian lu, sama gaya sosial lu gitu kan. Rambut tuh pengaruh banget gitu kan, karena itu hal yang dilihat sama orang lah, ya udah jelas lah di atas kan gitu kan, pas dilihat kan. Iya gitu sih, kan. bener banget. Lebih mungkin kayak lu kan pakai ukur gitu kan, terserah gitu kan. Iya. Cuman pasti dapat experience yang beda kalau lu datang ke barbershop. Nah itu guys, ya mungkin kalau misal kalian datang ke Redbox pun punya treatmentnya sendiri. Ya, Ke Cuts Barbershop, ya Cuts Barbershop punya treatmentnya sendiri. Jadi itu sih pilihan kalian, ya, gitu kan? pilihan kalian. Bener. Jadi makasih banget Ubay ini udah datang ke Ngobsan Ball episode berapa ya, Bay? Tadi episode 5 ya berarti ya. Pokoknya kalian jangan lupa nonton Ngobsan Ball episode-episode berikutnya. Nanti kira-kira saya ngomong sama siapa lagi ya. Nanti kalian tinggal komentar atau enggak bisa DM aja langsung ke Instagram saya. Oh iya, Bay, Instagram lu apa, Bay? Ubay only. Ubay Only. Ubay Only. Ntar gua tag deh pokoknya di situ. Ya. Udah, Bay. Makasih sekali lagi tos lagi. Sip. Bye.